end well for you. Really? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung sama saya, Sini Aja Channel. Apa kabar nih, Bre? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Sehat. Gimana kabarnya Mas BB69? Puji Tuhan, sehat. Nah, kemarin nih baru aja keluar nih film cowboy. Alhamdulillah. Ya, film cowboy di Netflix, ya judulnya The Harder They Yes. Fall. Nah, film ini juga bergelimpang jajaran cast yang cukup keren-keren ya, dari Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King, Jonathan Majors, terus habis itu banyaklah Delroy Lindo pun tuh yang udah lama tuh main lagi Lakeith tuh ya. Stanfield. Lakeith Stanfield, R.J. Saylor. Nah, ini semuanya keren-keren nih cast nih. Gimana nih pas waktu tahu film ini udah lama apa baru aja tahu? Waktu tahu film itu bulan lalu ya, ketika gue mau bikin jadwal film bulan November, baru tuh nyari-nyari jadwal filmnya dan tahu deh kalau di November ini ada The Harder They Fall. Dan ya gue sebenarnya kan nggak begitu nggak begitu suka sama film western gitu ya. Kayak nggak begitu suka banget lah. Jadinya ngerasain film ini kayak baru lah bagi gue yang nonton gitu. Oke. Memang ekspektasinya nggak banyak-banyak sebenarnya. Yang banyak-banyak. Oke, jadi sebelumnya itu nggak terlalu suka, maksudnya bukan nggak terlalu suka, maksudnya genre western atau cowboy itu bukan merupakan genre yang Mas atau Bre Alfian ini cari-cari ya. Nah, kalau di sini nggak kan begitu suka lah. Malah nggak begitu suka. Oke, sebenarnya nggak suka kenapa? Genre western. Karena biasanya kalau western kan pasti sama cowboy, sama tone warnanya yang gelap, gelap Sepia. Agak agak old. Gitu kayak pastel. Kayak abu-abu gitu, jadinya kayak malas gitu kayak nontonnya. Walaupun actionnya juga mungkin memang kalau di segi action tembak-tembakannya seru sih, tapi itu udah kalah sama visualnya dulu. Jadi kayak malas nonton jadinya. Jadi malas nonton. Mungkin ini mewakili generasi yang muda nih ya. Jadi saya ini kok filmnya old banget ya. Nah, kalau di sini kan kita tahu nih dari segi cerita kan sebenarnya simple aja ya, bener ya. Segi cerita itu kan mengenai balas dendam atau istilahnya mengenai hak uang yang dirampok, habis itu kriminal versus yang baik atau tokoh abu-abu. Ya ini kan di sini kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada sesuatu yang baru ya, Mas ya. Kalau menurut Mas gimana ceritanya? Dari segi cerita. Untuk cerita sendiri kan sebenarnya nggak cuma tentang tadi ngerampok uang doang ya. Dia memang balas dendam karena si Natlov-nya ini itu dulu waktu kecil. Jadi di awal film itu ada satu geng itulah, satu kelompok geng itu bunuh orang tua gitu kan. Di situ ada anak kecilnya di situ. Nah, orang tuanya kebunuh, anak kecilnya dikasih tanda gitu, tanda salib di dahinya ini kan. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun kemudian kita tahu kalau anak kecil itulah yang menjadi tokoh utama film ini, yaitu si Natlov itu. Dan berlanjutnya cerita itu kita bakal tahu kalau ternyata ada yang namanya penjahat namanya Rufus Buck. Itu dibantu sama teman-teman gengnya dia, itu akhirnya dia bisa berhasil keluar dari penjara nih. Nah, ternyata usut punya usut, si Rufus Buck inilah yang dalam artian maybe itu nanti adalah sebagai orang yang kayak istilahnya Natlov ini tuh mengincar dia karena itu dia sebuah balas dendam tragedi masa lalu itu yang diruntut-runtut kayak gitu sebenarnya. Jadi ini memang kalau di segi cerita soal balas dendam itu biasa bukan biasa ya, bukan hal baru. Udah biasa kita tonton lah ya yang soal balas dendam kayak gitu. Cuma yang paling gue suka di sini eksekusi di segi actionnya sama visualnya itu doang sih. Kalau di segi cerita mah biasa sebenarnya, biasa. Oke. Nah, kalau gitu kan gitu juga nggak sih? Iya.
Nah, kalau gitu kan tadi Mas sempat ngomong itu di sini ini di istilahnya gini, film mengenai cowboy atau western merupakan film istilahnya mengenai periode lampau, tapi dieksekusi dengan gaya baru ya kita ngomong ya, baik itu dari musik, baik itu dari segi aksi, editing, istilah gitu ya, bahkan istilahnya tanda kutip itu koreografi tembak menembaknya segala macam itu dieksekusi seperti film action zaman sekarang ya. Lagu-lagunya pun bukan Zaman lagu-lagu sekarang banget. bukan lagu-lagu lama dalam Lawas, arti nggak, bukan lagu bukan tapi lawas. lagu-lagu yang keren banget dan Ngebeat gitu. dan apalagi ya mohon maaf Ngebeat. ini pun cowboy ini digambarkan bukan yang white dalam arti tapi colored people White. ya, dan istilahnya dengan gayanya tersendiri, gaya ceritanya. Nah, menurut Mas itu menjadi segi positif kenapa tuh? Tadi kan sempat ngomong bahwa itu segi positifnya gara-gara itu. Kenapa tuh? Nah, soal apa ya tentang black people juga ini ya, itu juga menurut gue jadi apa ya segi positifnya karena setelah gue nonton ini The Devil, jujur gue itu langsung nonton Django Unchained-nya Quentin Tarantino. Gue belum kesampaian nonton dan akhirnya gue tonton sebagai perbandingan kan gue belum nggak begitu suka western kan, jadinya udah nonton The Devil ya udah lanjutin nonton punyanya Quentin Tarantino. Dan memang sebagai sebuah kelebihan nih di film The Devil ini memang mengangkat black people-nya. Dan yang paling gue suka adalah dia tuh benar-benar ngangkat dari historical people-nya asli gitu loh. Jadi orang-orang kayak tokoh-tokohnya tuh ada Nat Love, ada Rufus Buck, terus ada Stagecoach Mary. Itu kalau kalian cari di Google, itu tuh ada orangnya, di zaman dulu tuh ada. Jadi nama-nama itu tuh asli, ada orangnya. Walaupun di segi cerita memang fiktif, tapi sejarahnya orangnya itu ada. Itu aja udah ada dikasih tahu di prolognya ya, di prolog filmnya ini udah dikasih tahu tuh. Kan? Iya nggak sih? Kalau di sini tuh ceritanya fiktif, tapi these people do exist gitu. Itu jadi sebuah kelebihan. Apalagi memang benar-benar mengangkat apa ya, black people-nya itu juga jarang-jarang kan, pasti selalu white people kan, tentang Slayer juga kan, tentang perbudakan juga biasanya kan kalau di zaman-zaman itu kan. Kalau gue lihat-lihat kan, di Django Unchained juga mengangkat hal itu juga tentang perbudakan sama ras yang di Amerika tahun itu memang benar-benar gencar banget rasismenya gitu. Jadi memang benar-benar fresh banget sih dari konsep yang diajukan, itu memang hal positifnya di situ juga. Betul. Emang benar sih seperti yang kita ketahui ini beberapa nama kayak Nat Love segala macam itu, Rufus Buck itu kan memang terinspirasi, kita ngomong itu dari yang kejadiannya, walaupun di film ini ya ceritanya ya cuman terinspirasi aja, dalam arti cuman dari nama tokohnya aja seperti itu. Dan seperti yang tadi saya bilang ini ya, kalau kalian mengharapkan atau mengira bahwa wah ini nih seperti film-film klasik western nih zaman-zaman dulu nih, wah istilahnya warnanya, tone warnanya, gaya aksinya, gaya ngomongnya, istilahnya itu habis itu pakai gigit, pakai rumput lah sebagai itu ya, dalam arti atau dekil-dekil, banyak debu. Nah kalau di sini enggak ya Mas ya, ya Bre ya. Di sini musiknya ngebeat, keren. Bener-bener film western kekinian banget lah, bener-bener zaman now banget memang. Dan aksinya pun jadi gila juga ya. Setuju gak? Gila-gilaan. Soal aksi mungkin vibe-nya mangan kayak kerasa kayak Quentin Tarantino juga nggak sih? Setuju. Ya kan? Dia kayak yang tiba-tiba yang kayak gini. Itu eksekusinya mirip-mirip sih. Yang saling menodong senjata segala macam ya, saling itu kan, terus habis itu banyak adegan ngomong tuh di meja, ngomong dulu kan, itu kan khasnya Quentin tuh, yang pas pertama kali itu dia ngomong dulu nih, oh gini seperti itu sih. Ataupun yang saling todong tuh ya kan, yang saling todong, yang satu nodong sini, emangnya gue sendiri di belakangnya ada, nah kayak gitu kan, itu kan ngomong itu ya emang berasa vibe-nya sih. Atau misalnya kayak ada potongan, ini kota sini, istilahnya ibarat kata kayak bab-bab aja ya, kayak Quentin Tarantino ya. Karena mungkin nih sama gue nambahin itu kayak title-nya itu juga mirip juga sama Quentin Tarantino kan, warna merah gitu kan, nempel gitu. Kalau Quentin Tarantino misalnya kayak Mississippi dilewati gini, yang itu juga Texas atau mana, itu juga sama. Jadi memang ambil dikit-dikit. Terus apalagi pas pembukanya itu, pas judulnya itu pun
udah bikin kita wah. Pas yang di gereja itu ya, yang dieksekusi tuh. Iya, Ya itu kan? udah bikin trigger sih, itu buat bikin seru-seru sih. Jadi kayak gila nih filmnya bakal seru sih. Hmm, Bakal seru. bakal Itu seru. yang jadi awal-awalnya itu loh. Eh, Bakal seru. soalnya apa dari itu bakal seru dan bakal gila-gilaan, dan menurut gue ini pas gue nonton pembukaannya itu bakalan dalam arti nggak, kadang-kadang itu nggak perlu masuk akal dah, soalnya itu saking jagonya itu kan pas lagi mau jatuh pun bisa ditembak lagi kan. Mm-mm. Nah, Selalu 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 titis ya, gila. Apapun mau jatuh pun kena, langsung kena mana aja selalu kena. darah-darahnya Gila, juga ada nge-cheat ya gitu. Kalau banyak ya. main game nih dia orang nge-cheat gitu ya. Nge-cheat dia, main gamenya nge-cheat. Oke, oke. Nah, karakter yang paling berkesan yang mana nih, Mas? Wah, sebenarnya ini ngomongin tadi ya, ngomongin di awal dulu soal bakal seru. Nah, ternyata ketika mau makin ke tengahnya itu rasa-rasanya makin bosen kalau gue loh, personal Oke, loh. oke. Rasa-rasanya makin bosen. Jadi untuk karakter yang apa ya? Untuk karakter yang favorit jadinya kayak nggak ada yang begitu favorit gitu. Rasanya kayak lempeng aja semuanya gitu loh. Mereka kayak, termasuk si tokoh utamanya ya, si Natlov ini, dia sebenarnya punya porsi yang bisa buat ngelit apa timnya itu kan, gengnya. Tapi rasanya kayak dia nggak memakai waktu saat misalnya waktu untuk ngelit itu dengan sempurna. Jadinya kayak ya udah, nggak ada rasa-rasa kayak wih gila ini harus dihancurin jempol nih kepemimpinannya kayak gitu sih. Jadi untuk karakter gue kayaknya nggak ada deh yang bener-bener apa ya, si Coffee gimana? paling favorit gitu kayaknya. Forgettable lah kayaknya karakternya. Si Coffee. Karena kurang 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 pendalaman aja gitu sih. Kalau gue pribadi sih kepikiran itu si Kavi, ya, yang perempuan yang Si nyamar, Kuve. kafe. Nah, gue sih Oh yang iya iya terkesan iya malah iya. itu sih. Nah, tadi itu sebenarnya itu pengen saya nanya itu soal kekurangan, tapi ternyata kekurangannya itu udah dibahas oleh Mas sama si Bre ini apa barusan. Karena saya setuju sama Bre. Saya setuju sama Bre di mana apa ini kesannya ini alurnya ini terlalu dipanjang-panjangin menurut saya nih. Dalam arti akhirnya itu Setuju banget. 139 menit itu sayang, harusnya itu bisa dipangkas menjadi lebih pendek, jadi dipadetin supaya misalnya konflik-konflik yang lain misalnya atau hal-hal yang nggak perlu itu nggak usah ditampilkan. Karena sebenarnya ini yang tadi saya bilang, ini film ini merupakan film yang simple sebenarnya sih, simple misinya, simple maksudnya. Tapi ya tadi itu dalam perjalanannya ini ada satu waktu di babak antara babak kedua babak ketiga ini babak ketiga pun, bahkan babak ketiga pun masih agak lambat nih menurut saya sih, dan itu yang harusnya dipangkas. Nah, itu saya sangat setuju sama Bre yang seperti itu. Selain itu juga kalau bagi saya ini ada beberapa karakter kita udah tahu, oh ini pasti mati deh nih, banyak ngomong, sok-sok jago, ya, tahu lah ya maksudnya yang nantang-nantang misalnya, itu dari awal gue bilang ini pasti Iya mati iya deh iya. lo misalnya dari awal Iyalah, juga. iya adalah. Nah, Adalah itu ada namanya ya, ya, ada. ini yang dari awal Ada. kebetulan, oh gue Itu ini dia, wah, sumpah itu dari awal gue itu bilang sumpah gue, pasti mati loh. udah nebak ya. Udah Gue nikmatin aja sih kayak ih gila. Ini nih gimana ya, bakal kayak gimana ya. Ya udah ternyata kayak gitu. Ya udah ternyata. ya Dan emang udah kayak gitu. Dia mati pun juga rasanya nggak kenapa-kenapa gitu, nggak bener-bener ih gila dia mati ya gitu. Karena basicnya lucu-lucuan ya dia itu di sini ya karakternya ya. Jadi ya fine-fine aja buat ngisi-ngisi sebenarnya. sebenarnya gue nungguin itu, gue pengen nunggu lu matinya gimana, nanti lu bakalan dibunuh gimana sih, gue mau tahu sih. Karena dari awal Udah kemunculan dia, ketebak-tebak gitu ya, mau dari awal bakal dia kayak gitu ya. buka mulut, gue pasti ngomong, wah suatu saat lu mati, lu cuman tinggal nunggu waktunya kapan nih istilahnya. Dan matinya sih pantas sih menurut gue sih, dia mendapat layak mati seperti itu sih. Loh, bener kan? Iya. Itu kan Benar-benar bodoh dalam arti lu sama penjahat. sosokan sih memang bener. Ya Sosokan bodoh. banget orang. Itu ngapain percaya? Dan ternyata yang satunya ya gitulah, ada satu orang itulah yang istilahnya tercepat gitu kan ya. Iya, Nah itu ternyata yang nggak terduga itu. terduga. Ternyata Lebih cepat daripada bayangan, kayak Lucky Luke. bayangan shadow gitu. Gila, dia apa tuh kecepatan udara.
Iya keren dalam arti sih Aduh. itu sih keren sih keren. Nah, cuman ya tadi itu saya setuju ini kedodoran sih naskahnya itu nggak tahu dia pengen lambat-lambatin atau gimana dan terakhirnya itu cukup disayangkan ternyata terakhirnya cuma kayak gitu sih dalam arti mungkin mereka pengen kesannya itu wah ini ya tadi itu Kesannya nge-twist gitu. iya Ya, betul 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 iya nggak sih? cuman Tapi eksekusi nggak jadi, nggak apa ya, rasanya tuh kayak udah biasa aja ya. Emosinya tuh kayak udah gitu kayak oke, well, nggak ada pengaruh yang bener-bener kayak kita ngerasain gitu loh. Apa hmm, kayak mau sedih gitu kayak nggak bisa gitu. Setuju betul. banget sih sebenarnya. Nah, Apa kayak paruh pertama udah dibikin seru gitu ya kayak tadi openingnya ya udah bener-bener stylish banget gitu kan ya tembak-tembakannya. Yang kedua memang kayak itu nggak tahu nih mau ceritanya itu sebenarnya mau dibawa kemana, kedodoran betul gitu betul kan, betul betul. kecapean dia mau bikin skripnya mau ke arah kemana gitu. Tapi untuk actionnya memang kalau misalkan kalian nonton buat action, ini bener-bener jelas bakal dapat action banget kalau di sini kan. Paruh kedua kalau kalian nunggu cerita itu memang bakal kedodoran, tapi kalau suka action sama visualnya ya tetap bakal seneng gitu kan. Dan paruh ketiga udah itu yang udah mulai vibe Quentin Tarantino udah mulai kerasa, tapi untuk ceritanya yang di akhir itu bener-bener twistnya tuh kayak lempeng dah, ya ampun. Sebenarnya tuh potensi banget loh, istilahnya gue ngerasa sebagai film western yang apa ya, yang istilahnya Segar. biasanya itu kan klasik gitu kan, old west yang tua gitu kan, ini udah dikasih kekinian gitu nih, bener-bener berwarna banget dari production desainnya berwarna, warna-warni, kostumnya gitu kan, teknik kameranya juga udah canggih banget gitu kan, tapi untuk ceritanya kayak melempem aja gitu, ceritanya gini doang nih, Betul. jadinya Seperti Mas yang bilang tadi kayak itu gitu. babak kedua kayak udah kehilangan arah dan dia kehabisan tenaga. Babak ketiga berusaha mencapai puncak, pas sampai puncaknya ibarat katanya udah sampai puncak terserah deh lu mau ngapain gue aja deh. Bener gak sih? Udah loyo, bener Udah udah lah udah loyo, terserah deh udah pokoknya sampai puncak malah cepetan nih loyo gitu. selesai deh cepetan selesai deh nih udah 130 menit mungkin. Memang rantainya kayaknya memang bener, setuju sama Mas Bibi, memang kebanyakan kayak terlalu banyak, sebenarnya bisa dipangkas itu paling 1 jam 40 menit mungkin bisa kali ya kalau dipangkas beberapa hal yang nggak Betul pasti, betul betul ini karena mungkin mau nggak sih, mau menunjukkan sebuah apa ya namanya, mungkin kayak jokes, bukan jokes, kayak kritik sosial gitu nggak sih, kan tapi this movie is about black people ya, dominannya orang kulit hitam ya, ya itu kan ada itu di salah satu sisi yang dia tuh ngerampok bank di kota putih, itu bener-bener itu literally semuanya itu putih loh dari semua salju bangunan malah ya, kesannya itu salju ya di situ ya padahal nggak ada salju salju tuh. semua gitu, bener-bener enggak ya, tanahnya putih gitu, bajunya putih, bener-bener itu kayak sebuah pesan gitu yang ingin dikasih tahu gitu, jokes jokes visual gitu yang dikasih tahu gitu. Betul bahkan dibilang ya kalau lu mau ngambil ya lu harus buka dulu disangkanya bodoh gitu kan. Disangkanya orang kulit berwarna itu bodoh dalam arti nggak taunya itu ya maksudnya Nah, seperti kayak itu. gitu harus buka rekening dulu. Cuman ya tadi itu menurut saya sih ya Nah, itu terlalu panjang sih Mas. Tadi bener sih saya setuju kalau cuman 100 menit sih. Jadi 30 menit dipangkas itu mungkin lebih padat, lebih bagus sih. Dan endingnya ya jangan gitulah. Masa sih kayaknya awalnya gahar, di ujungnya di melempem. gitu. Gimana gimana bener Maksudnya itu gak sih? kayak apa? Ujungnya melempem, maksudnya kayak si si tok. Bener banget sumpah. Itu kayak si tokoh ini tuh dari awal udah kayak bener-bener keren Gahar banget. Itu kan. kok jadinya kayak gitu. Itu kayak sebuah waste potensial gitu loh. Kayak ini tuh villain yang sebenarnya harusnya wow gitu loh. Ini kan Eh, perang dua geng gitu. mungkin pengen digambarkan Harus bahwa gahar gitu. mungkin Kok jadinya kayak digambarkan kayak penebusan gitu dosa gitu. gak? Itu kok gini ceritanya. Mungkin digambarkan itu kayak rasa apa penebusan rasa bersalahnya, rasa cinta kasihnya kayak gitu gak? Kayaknya enggak ya. Tapi kan emang twistnya sih emang Enggak beralasan sih. disampaikan. Tapi emang twistnya itu sih menjadi alasan dia untuk melakukan itu sih bener sih. Cuman emang kayaknya kurang greget sih.
bener gak sih? Kalau kita telaah nih secara manusia, berarti ternyata itu dia itu Terlalu seorang agak gimana? Terlalu agak gimana? Maksa. kayak maksa ya, kayak agak maksa gitu ya. Kayak aku kaget gitu, kayak maksa banget ke situ loh, arahnya ke situ loh. Harusnya kan bisa diarahin ke yang lain gitu ya. Hmm. Iya, kayak kok ke situ tiba-tiba gitu. Jadi ini kayak ngerasa nge-twistnya ke situ jadi kayak kok gini sih. Hmm. Rasanya ya udah, rasanya melempem udah gitu dong lah. Jadi kalau di segi action memang bagus lah, gue akuin, tapi Hmm. kalau di segi ceritanya mungkin agak kurang kalau bagi gue, dan mungkin bagi Mas Bibi juga iya. Hmm. Kalau bandingin sama Django Unchained itu 2 jam 45 menit, itu banyak banget scene-scene yang memorable gitu kan. Hmm. Performance mereka yang benar-benar totalitas banget gitu kan, si Hmm. Leonardo DiCaprio sampai tangannya Pecahin, berdarah betul, beneran betul. gitu kan, gue baca tweetnya. Itu pembawaan ceritanya itu walaupun memang sepanjang itu tetap bikin kita penasaran kan apa yang bakal dikasih gitu. Dan istilahnya kita sebagai penikmat film yang mungkin memang lebih suka ke ceritanya, pendalaman cerita sama karakter tuh bakalan ngerasa kayak ini dialognya dalam banget, kayak Hmm. adalah yang bisa diambil dari film ini selain cuma apa sebagai hiburan, sebagai tontonan, tapi juga bisa sebagai kontemplasi juga gitu kan ya. Hmm. Terus di situ juga ada bahasa Jerman, gue suka Jerman gitu, ada perumpamaan tentang apa Dewi Brunhilda. Nah itu kalau di Django Unchained itu masih bisa kita nikmati gitu, walaupun panjang gitu kayak bikin Betul. penasaran kalau yang gue rasakan ya, nggak tahu kalau yang lain. Nah kalau di sini ya itu tadi udah pertengahan itu udah mulai bosen, walaupun musik-musiknya kekinian gitu, visual kekinian, tapi ceritanya udah bikin bosen gitu. Terlalu dipaksakan untuk panjang ya Mas ya. Terlalu dipaksakan sih. Nah, tapi kalau untuk overall gimana nih? Menurut Mas Bre Alfian nih, film The Hard Dirt Devil ini apakah layak ditonton atau istilahnya ya udahlah skip aja lah? Well, sebenarnya ini terobosan terbaru ya, sebuah film yang western tapi menggunakan gaya kekinian yang stylish, penuh warna. Itu menurut gue ini tuh benar-benar fresh sih, gitu kan ya. Gue aja yang nggak suka western karena tone-nya yang dipakai kayak gitu kan, sepia gitu. Seneng nih lihat kayak gini kan. Komedinya juga masuk gitu kan ya. Tapi itu balik lagi sih. Kalau kalian nonton ini sebagai hiburan, cuma lihat actionnya aja, ini pasti bakal menghibur banget, bakal menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Tapi kalau kalian tuh tipe-tipe orang yang istilahnya senengnya itu kayak dominan ke cerita gitu loh. Jadi kayak apa action semacam bla bla bla, tapi kalau ceritanya melempem ya rasanya aneh gitu. Nah, itu kalau yang kalian tipe-tipe cerita yang suka pendalaman cerita sama karakter, mending di skip aja gitu, karena setelah nungguin apa selama 2 jam 14 menit itu kayak kalau nggak salah kan ya 2 jam 14 menit itu kita kayak dapatnya lempeng aja gitu akhirnya gitu, walaupun dimanjain sama visual sama sinematografinya dan warnanya itu sama actionnya juga. Jadi oke sih, ini film oke aja sih, nggak sampai good sih, cukupan lah. Nah ini saya setuju nih sama Bre nih, dalam arti ini film memang istilahnya layak, kita ngomong layak ditonton lah ya, layak ditonton tapi bukan wajib ditonton, apalagi bisa gue hanya punya waktu untuk menonton satu buah film, setelah itu hidup gue sudah tidak ada lagi nah mendingan bukan film ini yang pastinya ya Bre ya, bukan. Ya boleh lah gitu lah, tapi Cari yang lain dulu. gila sih sampai harus tapi mau kalau mati harus nonton ini dulu. Ya, orang yang sok-sokan tuh, yang sok banyak omong gitu kan, wih gila ya, itu nggak apa-apa. Nonton ini biar jadi pelajaran tuh, gara-gara lu sok tuh kayak gitu tuh ya. Nah, tapi sih emang bener sih ini film banyak nih, omong tuh kan. Nah. Ini film nih, secara sinematografi, secara aksi cukup bagus, cukup keren, secara musik, wow, goyang ngebel ya, keren banget, memanjakan kuping lah. Banget. Tapi secara segi cerita, sayang sekali ini terlalu lambat.
dalam arti bukan terlalu lambat, terlalu lama. Banyak kesannya itu pengen lama-lama gitu. Menurut saya itu banyak hal yang bisa dipangkas 30 menit, bahkan bisa dipangkas sih. Seperti Bre bilang itu cuma jadi 100 menit aja cukup. Tapi aktor-aktornya menurut gue sih apa ini cukup oke. Jadi istilah mereka itu sudah maksimal bermain dengan baik sesuai dengan karakter mereka. Interpretasi cowboy secara modern ini keren sih. Apalagi cowboy maaf kata yang berkulit hitam ini keren menurut gue sih. Seperti itu, bukan yang terlalu nggak yang apa yang gaya-gayanya kayak yo bro, nggak kayak gitu. Saya tetap aja dibawain seperti itu. Nah, jadi untuk para sobat BB69 ini kalau mau nonton ya silakan. Mungkin aja kalian suka, silakan kalian komentar di bawah. Ternyata itu kok ini kita suka kok karena gini-gini. Enggak kok, ini ceritanya pas kok, nggak terlalu panjang. Kalian aja yang bosenan orangnya. Nah itu mungkin aja seperti itu. Nah ini boleh komentar nih ke channelnya sini aja juga kan nanti kan akan bahas tuh. Nah itu boleh tuh dikomentarin tuh atau ke channel sini ke bawah nih kita dibahas di komentar. Oke Bre, ini thank you banget nih Bre, kita udah ngomongin secara singkat namun padat mengenai film The Harder They Fall. Semoga kita akan bincang-bincang di film lainnya. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you.